Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Akhwat dan ummahat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Beberapa perkara yang termasuk penting dan harus diketahui dan diamalkan dengan baik oleh setiap muslimah adalah berkaitan dengan adab-adab dirinya saat keluar dari rumahnya. Hal itu karena namanya kebutuhan suatu saat ada saja pada dirinya untuk keluar dari rumahnya. Maka beberapa adab yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah kalaupun dia harus keluar rumah untuk suatu kepentingan dan hajatnya. Yang pertama adalah hijab. Yang kedua, untuk tidak menggunakan wewangian yang tercium darinya. Yang ketiga, jalan dengan sopan, artinya dengan santun, agar tidak terdengar darinya suara terompa atau sepatunya. Allah sebutkan itu dalam An-Nur, wala yadribna bi arjulihin liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Dan jangan wanita-wanita itu menghentakkan kakinya ketika jalan untuk diketahui perhiasan yang ada pada dirinya. Termasuk yang jadi ibtila terutama di masa belakangan, sepatu atau sandal wanita yang berhak tinggi, sehingga tiap kali dia melangkah gerak terdengar suara darinya. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan al-mar'atu aurah fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu aurat, dan kalau dia keluar
dia ditunggangi oleh syaitan, artinya dimanfaatkan. Syaitan berusaha untuk dirinya menjadi fitnah bagi kaum lelaki. Hadis di Tirmidzi. Adab yang keempat, jika memang dia keluar bersama yang lain, maka hendaklah dia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak banyak bicara kecuali yang sangat penting. Hal itu bukan karena suara dia aurat. Suara dia bukan aurat, tapi fitnah wanita mungkin saat dia bicara ada candaan, ada tawa, ada ini, dikhawatirkan, terlebih kalau di situ ada lelaki asing, itu yang ditakuti untuk menimbulkan fitnah tersendiri. Maka ya seperlunya kalaupun bicara ya dijaga suaranya. Mungkin telah lalu kita pernah sampaikan, bahkan saat itu di rumah, ketika suaminya atau bapaknya ada tamu laki, sebisa mungkin jangan memperdengarkan suaranya, cukup dengan isyarat-isyarat. Biasanya kadang ummahat atau ini akhwat teriak dari dalam rumah, misalnya ini tehnya sudah siap, Abu Fulan ini kuenya dikeluarkan, atau yang semisal itu, manggil Abu Fulan suaminya. Hal-hal yang nggak perlu dia perdengarkan suaranya, bisa cukup dengan isyarat. Misalnya dia ketok pintu atau belakang almarinya, misalnya begitu, isyarat kalau ini teh sudah siap, tinggal diambil suaminya ke belakang. Itu akan lebih meredam dan menghindarkan dari fitnah. Itu tadi masalah menjaga suara dia. Adab yang kelima, meminta izin kepada suaminya, atau kalau dia akhwat belum nikah ya kepada mahramnya, abahnya atau kakaknya laki. Agar dia bisa dipantau, walinya tahu kemana dia pergi, bersama siapa, kalau jika ada sesuatu. Mudah untuk diketahui oleh walinya. Memberitahu. Yang keenam, untuk dirinya ada mahram mendampingi dia, kalau memang jaraknya jarak safar.
Safar ma'ruf yang menjadi penilaian kaum muslimin. Ini orang menilai itu safar, itu perjalanan jauh, dan Rasulullah SAW menyatakan itu tanda keimanan seorang wanita tidak akan keluar kecuali didampingi oleh mahramnya. Begitu pentingnya sehingga Rasulullah katakan, la tusafiru imra'ah illa ma'adhi mahram, dalam riwayat Bukhari. Janganlah seorang wanita itu safar kecuali didampingi mahramnya. Mahram karena berkaitan dengan seputar hukum mahram, perlu diketahui bahwa dalam rukun Islam saja, dalam hal ini haji, gugur kewajiban haji seorang wanita kalau dia tidak memiliki mahram, nggak ada mahramnya. Padahal itu rukun dalam Islam, layaknya sholat, puasa Ramadan, dan zakat. Tidak wajib bagi dia haji kalau nggak ada mahramnya. Dalam hadis pula, seorang sahabat menyampaikan kepada Rasul, bahwa dirinya sedang dalam peperangan, sementara istrinya mau haji, nggak ada yang mendampingi. Maka Rasul perintahkan dia untuk pulang kembali ke rumahnya, lalu Rasul perintahkan untuk mendampingi istrinya haji. Bayangkan dalam keadaan perang pun Rasul izinkan dia untuk pulang guna mendampingi istrinya. Menunjukkan begitu pentingnya arti mahram itu bagi wanita. Ini suami dalam perang saja Rasul perintahkan pulang untuk mendampingi sang istri berhaji. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafir masirata yaum wal laila illa wa ma'aha hurmah. Enggak halal wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir safar perjalanan sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Perjalanan sehari semalam itu disebut makhrajul ghalib. Artinya ya dikatakan begitu karena seringnya yang namanya safar begitu. Tapi intinya selama itu safar tidak mengenal waktu atau jarak, tetap haram bagi dia tanpa mahram. Agar tidak ada yang berkata misalnya, ini nggak sampai sehari semalam kok, cuma 1 jam. Nah 1 jam kalau naik pesawat dari sini sudah bisa sampai
ujung Jawa sana, Banyuwangi mungkin, Surabaya, sudah sangat jauh. Maka intinya bukan waktunya, bukan pula jaraknya. Safar yang lama ataupun sebentar, safar jauh ataupun dekat, tidak boleh dia tanpa didampingi oleh mahramnya. Mahram perlu difahami pula bagi wanita. Ada yang disyaratkan. Yang pertama, mahram itu harus muslim. Maka tidak boleh dirinya dimahromi oleh yang tidak muslim. Ya, mungkin saja misalnya dia punya orang tua belum beriman, belum Islam, mungkin bapaknya, bapak kandungnya walaupun, tapi masih kafir, maka itu bukan mahram bagi dia. Yang kedua, akal. Artinya akal, dia orang yang berakal, mengerti segala sesuatu. Karena apa gunanya mahram? Kalau mahram itu tidak mengerti apa-apa, misalnya namanya fitnah, misalnya dia didekati lelaki, dirayu-rayu, atau ada yang main mata sama dia, yang semisal itu. Kalau yang bersama dia anak kecil, misalnya umur 5 tahun, 7 tahun kah, dia nggak paham apa-apa, masih polos dan ini. Apa artinya mahram? Sebagian wanita, sebagian muslimah menggampang-gampangkan. Dianggap anak sama mahram kok. Siapa mahram anti? Ini anak saya, masih umur 6 tahun, 7 tahun. Ya bukan mahram itu bagi kamu. Buat apa kamu ajak? Karena tujuan dan hikmahnya melindungi dirimu, menjaga kehormatanmu. Nah, itu tentang akal. Yang ketiga, baligh. Nah, ini sudah dewasa, sama tujuannya agar bisa menjaga wanita ini, karena pada anak yang belum baligh, ya dia belum dewasa, nggak ngerti ini itu, nggak cekatan, nggak paham. Nah, itu yang fuqaha sebutkan syarat-syarat pada mahram. Ada perselisihan terkait kalau dia tuli, apa boleh jadi mahram. Yang dibenarkan, yang dikuatkan, tidak menjadi syarat. Tidak menjadi syarat harus mendengar. Tuli nggak masalah, boleh jadi mahramnya. Karena yang lebih penting ditekankan adalah mata dia, pandangannya. Karena dengan itu dia menjaga. Dia tahu, dia melihat diapakan dan seperti apa putrinya atau mungkin istrinya, kakak adiknya. Nah, itu
beberapa syarat pada mahram. Perkara lain juga agak sedikit melebar. Mahram pula disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, ada yang itu karena atau dengan ikatan nasab, ada yang itu dengan ikatan sabab. Nasab ya karena hubungan nasab, seperti bapakmu, anak lakimu, saudara kandung laki, paman, saudara bapakmu, keponakan, anak laki dari saudara lakimu. Ini semua nasab. Atau itu karena sabab. Karena sabab artinya sebab yang karenanya menjadi mahram bagimu, seperti susuan. Maka bapak susu, saudara susu itu mahram bagimu. Misalnya seorang wanita kecilnya menyusu kepada seorang ibu, ibu itu menjadi ibu susunya, suami ibu itu menjadi bapak susunya. Maka mahram bagi dia, si bapak susuan ini tadi. Begitu pula anak dari ibu ini tadi menjadi saudara susuan dia, mahram baginya. Sebab yang kedua karena periparan, hubungan karena nikah, antara lain mertua, bapak dari suamimu, ini mahram bagimu. Ke atas sama, kakek dari suamimu, bapaknya bapak suami, mahram bagimu. Begitu pula anak tirimu, anak bawaan suamimu, misalnya kamu menikah dengan duda, punya anak laki, nah ini juga mahram. Begitu pula suami dari putrimu, menantumu. Begitu pula suami dari ibumu, misalnya ibumu janda nikah dengan seseorang, maka bapak tirimu itu tadi mahram bagi kamu. Itu beberapa mahram yang Allah sebutkan dalam Quran, baik karena nasab, keturunan, ataupun karena sebab pernikahan atau susuan, perlu difahami oleh muslimah. Baik, kembali kepada syarat-syarat tadi. Kalau dia mau keluar, untuk sebisa mungkin menghindar dari berjubel-jubel dengan lelaki. Bahkan kalaupun itu dalam ruang ibadah seperti tawaf, sa'i, ya sebisa mungkin menghindar dari gesekan atau berjubel-jubel dengan laki. Kadang sulit, apalagi di waktu-waktu ramai, memang Ramadan, apalagi itu 10 terakhir atau haji, yes, memang sulit jutaan orang kumpul di satu tempat. Tapi bertakwa kepada Allah semampu dia. Terlebih dia dijaga atau dilindungi oleh suaminya atau mahramnya, akan lebih aman dengan izin Allah. Yang kedelapan, untuk dirinya menundukkan pandangannya dari yang bukan mahramnya, sama sebagai
kaum lelaki juga. Kalau laki melihat wanita ada syahwat, ya sama, dia juga manusia normal. Melihat lelaki juga ada syahwatnya. Maka seperti yang Allah katakan, yaghdudna min absarihin, agar mereka menundukkan pandangannya. Yang terakhir, untuk menghiasi dan menjaga pada dirinya al-haya, sifat malu. Seperti yang Allah kisahkan tentang dua putri Yakub alaihissalam mendatangi Nabi Musa. Tamshi ala istihya. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sambil malu-malu dia katakan, ayahku memanggilmu untuk membalas budi, membayar ini. Asyahid, dia datangi, dia dekati Musa alaihissalam, tapi dengan sangat malu, dan itu kehormatan dan keindahan pada wanita. Tidak menjadi orang yang berani dengan laki, ngobrol, bicara, ini, itu. Tapi malu itu yang selalu menjadi perhiasan dan mahkota pada dirinya. Itu 9 syarat yang perlu diperhatikan bagi muslimah kalau dia keluar rumah untuk suatu hajat dan keperluannya. Mungkin kita cukupkan segitu, mudah-mudahan itu bermanfaat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.